Kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Hoax dan kabar bohong yang dilontarkan Denny Indrayana diduga kuat untuk memancing reaksi dan simpati publik agar bersama-sama menekan Mahkamah Agung agar Partai Demokrat Dinasti Cikeas tetap selamat dari upaya pengambil alihan secara paksa yang dilakukan oleh kubu Muldoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, melalui akun Twitter pribadinya anak buah SBY yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membuat heboh jagat politik tanah air. Ia mengaku mendapatkan informasi penting bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Lantas Denny bilang, PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, kata Denny, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Nah, cuitan Denny itu tampaknya cukup menarik perhatian Pak SBY, hingga akhirnya di-endorse dan di-blow up di akun Twitter pribadinya. SBY pun bertanya kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Terkait pernyataan SBY tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ikut memberikan tanggapan yang tak terduga. Menurutnya, Indonesia tidak akan menjadi chaos hanya karena sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Apalagi, kata Megawati, Indonesia sudah mempunyai pengalaman berkali-kali menyelenggarakan pemilu sejak pemilu pertama tahun 1955. Hal itu disampaikan Megawati saat menerima kunjungan silaturahmi dan kerjasama politik dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat pada hari Jumat 2 Juni 2023 yang lalu. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya, janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya? Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa
bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Ya, pernyataan Megawati memang ada benarnya. Negara kita sudah sangat kenyang pengalaman dengan perhelatan demokrasi. Regulasi yang terkait dengan sistem pemilu pun sudah sering berubah dan berganti-ganti. Namun toh faktanya tidak pernah ada chaos politik yang terkait dengan perubahan sistem pemilu. Memang repot juga kalau Pak SBY yang pernah menduduki tahta kepresidenan selama 2 periode berturut-turut justru gampang terhasut oleh nyinyiran dan kibulan anak buahnya Denny Indrayana hingga gerusa-gerusu melontarkan spekulasi yang terkesan menakut-nakuti rakyat akan terjadi chaos politik. Bagaimana mungkin? Lawang MK saja mengaku bahwa pembahasan putusan itu belum pernah dilakukan. Kok bisa-bisanya hasilnya sudah bocor ke publik? Ini kan sungguh tidak masuk akal. Seorang guru besar hukum tata negara dan advokat, tapi anehnya Denny Indrayana ini gampang sekali melemparkan tuduhan tanpa bukti. Sangat beralasan pula kalau dia dilaporkan ke Baris Krim Polri yang diduga mengandung unsur kebencian terkait suku, agama, ras, antar golongan atau sara, berita bohong atau hoax, serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. Ada juga spekulasi yang menyatakan bahwa ulah Denny yang hobi membocorkan dan menyebarkan berita hoax semacam itu merupakan sebuah settingan dan rekayasa untuk mendapatkan reaksi dan empati publik terkait dengan kemelut yang melanda Partai Demokrat akibat peninjauan kembali atau PK yang diajukan kubu Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak SBY dan segenap keluarga besar Partai Demokrat dinasti Cikeas diduga kuat sedang dilanda kekhawatiran yang luar biasa, jangan-jangan Mahkamah Agung memenangkan kubu Muldoko. Hoax dan kabar bohong yang dilontarkan Denny Indrayana diduga kuat untuk memancing reaksi dan simpati publik agar bersama-sama menekan Mahkamah Agung agar Partai Demokrat dinasti Cikeas tetap selamat dari upaya pengambil alihan secara paksa yang dilakukan oleh kubu Muldoko. Namun lantaran kebohongan demi kebohongan terus dilakukan secara masif dan terus-menerus tampaknya berbalik menjadi bumerang yang menghantam Denny Indrayana sehingga publik tidak lagi percaya atas semua kibulan Denny. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.